Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnisika Pratiwi, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin koloni yang berarti pemukiman. Upaya-upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu wilayah atau daerah untuk mendapatkan sumber daya disebut kolonialisme. Dua, pengertian imperialisme. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator. Imperator sendiri artinya memerintah. Nah, berarti imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh keuntungan atau kekuasaan dari negara yang dikuasainya. Persamaan kolonialisme dan imperialisme. Persamaan kolonialisme dan imperialisme yaitu sama-sama akan membuat negara penjajah menjadi semakin makmur dan negara yang dijajah semakin menderita. Ada juga nih perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme, kalau kolonialisme bertujuan untuk menguras habis semua sumber daya yang didapat dari negara yang ia jajah dan akan dibawa ke negaranya. Sedangkan imperialisme bertujuan untuk menanamkan semua pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Ada juga nih latar belakang penjelajahan samudra. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1450. Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara bukan merupakan kebetulan. Kedatangan mereka adalah akibat perubahan secara struktural di kawasan Laut Tengah. Persaingan untuk memainkan peran di kawasan Laut Tengah mengalami pergeseran. Setelah dinasti Ottoman berkuasa, beberapa peraturan tentang pelayaran di kawasan tersebut diberlakukan. Hal itu mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa menepi di kawasan tersebut. Jatuhnya Konstantinopel mengubah peta politik global pada abad 15, sehingga mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalan ke dunia lain. Penolakan penguasa baru yaitu dinasti Ottoman di Laut Tengah terhadap aktivitas Barat di kawasan tersebut membuat mereka terdorong untuk mencari daerah baru. Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang merupakan pelabuhan transit perdagangan antara Eropa dan Asia. Pada tahun 1453, Sultan Utsmani Muhammad II yang bergelar Al-Fatih yang artinya sang penakluk menyerang Konstantinopel. Ibu kota pun pindah dari Adrianopel ke Konstantinopel atau biasa disebut Istanbul. Kondisi itu membuat pusat perdagangan rempah-rempah di Istanbul dikuasai oleh pedagang Islam. Jatuhnya Konstantinopel membuat kesulitan bagi bangsa Eropa terutama dalam bidang perdagangan. Ada beberapa alasan bangsa Eropa menderita akibat jatuhnya Konstantinopel. Yang pertama, kedudukan perdagangan bangsa Italia di tempat itu dihancurkan. Yang kedua, daerah tersebut ditutup untuk perdagangan. Yang ketiga, tidak boleh dijadikan lintas dagang dari Asia. Hal itu mengancam kehidupan ekonomi bagi orang Barat dan Timur. Ada beberapa faktor yang mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, teori heliosentris. Teori heliosentris dari Copernicus menyatakan bahwa bumi itu bulat. Ferdinand Magellan, pelaut pertama yang berhasil mengelilingi bumi dan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Yang kedua, menyebarkan agama Nasrani atau Kristen. Yang ketiga, keinginan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Yang keempat, catatan Marco Polo. Perjalanan Marco Polo ke negeri Cina yang berjudul Imago Mundi. Yang kelima, ingin mencari daerah jajahan.
Yang keenam, adanya penemuan baru seperti kompas, mesio, dan teknik pembuatan kapal yang lebih baik. Ada juga tujuan bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, gold, mencari rempah-rempah atau emas. Yang kedua, glory, mencari kejayaan atau daerah jajahan. Yang ketiga, gospel, mengajarkan atau menyebarkan agama Nasrani. Ada pula tokoh-tokoh penjelajah samudra. Ada 5 tokoh penjelajah samudra dari Portugis. Yang pertama, Bartolomeu Dias. Ia berhasil mencapai Tanjung Topan atau Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika pada tahun 1486. Yang kedua, Vasco da Gama. Ia berhasil sampai ke Kalkuta, India pada tanggal 22 Mei 1498. Yang ketiga, Alfonso Albuquerque. Ia merupakan tokoh yang berhasil melebut Malaka pada tahun 1511. Yang keempat, Franciscus Xaverius. Ia merupakan tokoh yang menyebarkan agama Kristen ke India, Maluku, Jepang, dan Cina pada tahun 1500-an. Yang kelima, Cabral, yang berhasil sampai ke Semenanjung Timur, Brazil pada tahun 1500. Ada 6 tokoh penjelajah samudera yang berasal dari Spanyol. Yang pertama, Christopher Columbus. Ia berhasil sampai ke San Salvador di Kepulauan Bahama di perairan Karibia pada tahun 1492. Ia dianggap sebagai penemu benua Amerika karena memberi petunjuk jalan bagi bangsa-bangsa Eropa menuju ke benua itu. Yang kedua, Amerigo Vespucci. Ia mempunyai nama Latin Americus Vespucius, merupakan salah seorang pelaut yang mengikuti atau ikut dalam perjalanan Marco Polo. Karena jasanya, nama Amerigo diabadikan sebagai nama benua Amerika. Yang ketiga dan keempat, Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Mereka 2 orang tokoh yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Atas keberhasilan ekspedisinya itu, Raja Spanyol menghadiahkan sebuah bola tiruan bumi yang bertuliskan, "Engkaulah orang pertama yang mengitari diriku." Yang kelima, Ferdinand Cortés. Ia merupakan pelaut yang berhasil atau dapat sampai ke daerah Amerika Tengah pada tahun 1519. Ia berhasil menaklukkan orang-orang Indian suku Aztec di Meksiko dan suku Maya di Semenanjung Yucatan. Yang keenam, Pizarro. Ia berhasil menaklukkan suku Inca di pedalaman Peru pada tahun 1537. Tokoh penjelajah samudra dari Inggris. Yang pertama, Sir Francis Drake. Ia berhasil mengadakan pelayaran mengelilingi dunia setelah Magellan. Yang kedua, William Dampier. Ia berhasil mendarat di pantai barat benua Australia pada tahun 1688. Ia juga menulis buku tentang benua Australia. Yang ketiga, James Cook. Ia berhasil mendarat di pantai timur benua Australia untuk selanjutnya menelusuri pantai menuju ke utara Australia pada tahun 1770. Yang keempat, Matthew Flinders. Ia berhasil mengelilingi Australia dan berhasil membuat peta Australia pada tahun 1789. 4 tokoh penjelajah samudra yang berasal dari Belanda. Yang pertama, Barents. Ia merupakan tokoh yang berusaha mencari jalan ke Asia melalui kutub utara. Yang kedua, Abel J. Tasman. Ia berhasil menemukan
Pulau Tasmania pada tahun 1642. Yang ketiga, Cornelis de Houtman, di mana pada tahun 1596 kapal-kapal Belanda di bawah pimpinannya sampai di pelabuhan Banten. Yang keempat, Willem James. Ia berhasil mendarat di Teluk Carpentania, Australia Utara pada tahun 1666.